Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Jessi Mayasari di sini ingin mempresentasikan dan memperkenalkan biografi Hairul Tanjung kepada teman-teman semua. Oke, langsung saja. Ya, siapa sih yang nggak kenal dengan beliau, Hairul Tanjung? Ya, beliau ini merupakan yang dikenal sebagai si anak singkong, seperti itu. Nah, saya ingin memperkenalkan dan mengangkat tentang Hairul Tanjung. Mengapa? Karena menurut saya beliau ini merupakan sosok yang sangat menginspirasi, baik dari wirausaha atau usaha yang dia tekuni, maupun dari latar belakang ataupun cerita di baliknya seperti itu. Beliau ini lahir 16 Juni 1962 di Sibolga. Nah, beliau ini merupakan anak pasangan Halimah dan Abdul Ghaffar Tanjung. Nah, jadi orang tuanya ini merupakan wartawan pada masa Orde Lama. Nah, beliau menempuh jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, bahkan beliau menempuh jenjang pendidikan universitas, yaitu di FKG UI pada tahun 1987. Nah, setelah memasuki wirausaha, beliau mulai mempelajari manajemen, sehingga beliau menempuh pendidikan juga di Institut Pendidikan serta Pembinaan Manajemen pada tahun 1993. Nah, mungkin teman-teman bingung nih, kenapa sih dikenal sebagai si anak singkong? Nah, mungkin teman-teman bingung, kenapa sih dipanggil sebagai si anak singkong? Nah, si anak singkong di sini maksudnya bukan berarti uh, anak singkong atau anak dari petani singkong. Jadi, anak singkong ini merupakan sebutan dari anak kampung. Nah, kenapa? Karena memang Hairul Tanjung ini lahir dari keluarga yang memiliki ekonomi bisa dibilang cukup rendah, teman-teman. Nah, karena ayahnya ini merupakan seorang wartawan pada masa Orde Lama. Jadi, pada masa Orde Lama itu terjadi krisis politik seperti yang kita pelajari di sejarah. Nah, pemerintah menganggap untuk perusahaan ayahnya ini itu menjadi oposisi pemerintah sehingga harus terpaksa ditutup. Nah, hal ini yang membuat jatuhnya keadaan ekonomi keluarga Hairul Tanjung, sehingga membuat orang tua Hairul Tanjung harus menjual rumahnya dan bahkan tinggal di kamar losmen yang sempit. Nah, dari sinilah sebutan anak singkong itu melekat pada diri Hairul Tanjung. Nah, karena memang untuk anak singkong ini adalah sebutan bagi keluarga yang sangat miskin dan tinggal di lingkungan kumuh Jakarta. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita langsung saja ke perjalanan bisnisnya. Jadi, perjalanan bisnis beliau ini tidak langsung mulus seperti itu, teman-teman. Yang pertama itu adalah beliau membuka jualan kaos dan membuka jasa fotokopi. Nah, tetapi beliau merasa bahwa jualan kaos dan jasa fotokopi ini belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga beliau tidak meneruskan dan membuka toko alat kedokteran dan alat laboratorium. Tetapi setelah beberapa saat, toko beliau ini bangkrut. Nah, akan tetapi Hairul Tanjung tidak putus asa sehingga beliau membuka bisnis ekspor sepatu anak yaitu PT Pariarti Sindutama. Jadi beliau ini merupakan salah satu dari 4 pendiri PT Pariarti Sindutama. Nah, tetapi akhirnya keluar. Mengapa? Karena beliau merasa dapat membuka perusahaannya sendiri sehingga beliau membangun dan mendirikan Paragroup pada 1987. Nah, sekarang para grup ini kita kenal sebagai CT Corp atau Hairul Tanjung Corp. Nah, Hairul Tanjung Corp atau para grup ini fokus kepada tiga usaha, teman-teman, yaitu pada keuangan, lalu properti, dan televisi seperti itu, atau multimedia. Nah, jadi pada keuangan, CT Corp ini membeli Bank Karman yang sekarang dikenal sebagai Bank Mega. Nah, lalu pada Bank Mega Syariah Indonesia itu juga dibeli dari Bank Tugu seperti itu. Nah, pada properti itu CT Corp ini mulai membuka bisnis Bandung Supermall pada 1999. Nah, pada televisi atau multimedia itu CT Corp mulai membangun atau mendirikan Transmedia, yaitu yang kita kenal sebagai Trans TV ataupun Trans 7 dan lain-lainnya, teman-teman. Nah, ini merupakan anak atau unit usaha dari CT Corp. Jadi terdapat beberapa unit usaha. Nah, di bawah tiap-tiap unit usaha ini masih terdapat cabang-cabang unit usaha. Misalnya PT Mega Corpora yang di bawahnya ini ada PT Mega Bank Mega dan Bank Mega Indonesia, Bank Mega Syariah dan lain-lainnya. Jadi memang beliau ini merupakan wirausahawan sukses.
Nah, dari perjalanan kisah hidup maupun usaha-usaha yang dilakukan beliau untuk mencapai beliau yang sekarang, ya saya ingin memberikan sedikit motivasi kepada teman-teman, ya, yaitu janganlah berhenti bermimpi saat merasa kurang dalam segi ekonomi. Selalu terdapat peluang dan kekuatan yang dapat dimanfaatkan. Hal yang paling penting adalah mulai mencoba dan jangan takut gagal. Ya, sekian dari presentasi saya. Semoga teman-teman dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari biografi Hairul Tanjung ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.